Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya, mengapa dalam satu meja yang sama, satu orang bisa menikmati semangkuk bakso dengan lahap, sementara yang lain menolaknya dengan halus karena keyakinan? Ini bukan sekadar soal selera. Ini tentang sejarah yang tertanam dalam, tentang identitas, dan tentang cara manusia memahami yang suci. Hari ini, kita akan menyelami misteri besar yang berpusat pada satu hewan, babi. Mengapa Yahudi dan Islam melarangnya sementara Kristen tidak? Mari kita telusuri bersama. Bayangkan sebuah pohon keluarga yang sangat tua. Akarnya sama, tetapi dahannya tumbuh ke arah yang berbeda. Begitulah kira-kira 3 agama besar yang kita sebut Abrahamik. Yahudi, Kristen, dan Islam. Mereka memulai kisahnya dari nenek moyang yang sama, Nabi Ibrahim. Mereka juga menghormati Nabi Musa dan kitab-kitab suci yang menjadi fondasi. Namun dalam satu hal yang sangat konkret, sederhana seperti sepiring makanan, mereka mengambil jalan yang berseberangan. Hewannya adalah babi. Bagi banyak umat Kristen, ham, bacon, atau sosis adalah bagian dari hidangan sehari-hari, bahkan perayaan. Tapi bagi seorang Yahudi yang taat dan Muslim yang saleh, daging babi adalah larangan mutlak, sebuah garis yang sangat jelas yang tidak boleh dilangkahi. Nah, disinilah teka-tekinya dimulai. Bagaimana mungkin 3 tradisi yang punya akar sejarah yang sama berakhir pada sisi yang berlawanan dari meja makan ini? Ini bukan cuma pertanyaan sejarah atau teologi belaka. Dari kacamata psikologi, ini adalah jendela untuk memahami bagaimana manusia membangun makna identitas dan cara mereka membedakan yang sakral dari yang duniawi. Ini adalah cerita tentang lebih dari sekadar makanan. Ini tentang siapa kita dan untuk siapa kita berdiri. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, jika kalian penasaran untuk mengikuti seluruh perjalanan ini, pastikan kalian berlangganan dan ikuti channel ini, ya. Karena kita akan menelusuri labirin waktu, keyakinan, dan pikiran manusia. Lalu, di mana kita mulai mencari jawabannya? Tentu saja, dari sumber yang dianggap sebagai petunjuk langsung dari Yang Maha Kuasa, kitab-kitab suci. Mari kita buka halaman-halaman paling kuno dari cerita ini. Untuk memahami larangan ini, kita harus menjadi seperti detektif yang kembali ke tempat kejadian perkara pertama. Dan tempat itu ada dalam teks-teks suci yang menjadi pondasi keyakinan masing-masing. Mari kita mulai dari yang tertua, yaitu Taurat dalam tradisi Yahudi. Di kitab Imamat dan Ulangan, terdapat aturan yang sangat spesifik tentang hewan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Kriterianya jelas, seekor hewan yang halal atau kosher harus memenuhi 2 syarat sekaligus. Pertama, ia harus berkuku belah atau terbelah 2. Kedua, ia harus memamah biah. Nah, mari kita uji si babi. Kukunya, ya, terbelah. Ia lulus ujian pertama. Tapi bagaimana dengan syarat kedua? Apakah babi memamah biak? Sama sekali tidak. Babi adalah hewan omnivora dengan sistem pencernaan sederhana, mirip manusia. Ia makan, menelan, dan selesai. Tidak ada proses memamah biak seperti sapi atau kambing. Karena gagal memenuhi salah satu kriteria ini, statusnya pun jelas, haram. Ia tamei, tidak tahir. Larangannya eksplisit dan tidak terbantahkan dalam hukum Yahudi. Lalu bagaimana dengan Islam? Al-Quran, yang turun berabad-abad kemudian, juga menyuarakan larangan yang sama dengan nada yang sangat tegas. Dalam beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Baqarah, Allah dengan gamblang menyebutkan bahwa daging babi adalah haram. Ia ditempatkan dalam kategori yang sama dengan bangkai dan darah. Ini bukanlah saran, tapi sebuah ketetapan hukum syar'i, yang menjadi bagian dari kerangka besar kehidupan Muslim, antara yang halal diperbolehkan dan yang haram dilarang. Jadi, di titik ini, kita melihat 2 agama yang bersepakat bulat berdasarkan firman yang mereka yakini langsung dari Tuhan. Aturannya tertulis hitam di atas putih. Bagi seorang Yahudi atau Muslim yang taat, alasan utamanya sederhana dan mendalam. Karena Tuhan kami menyuruh demikian, ini adalah bentuk ketaatan, submission, yang paling murni. Tetapi kalau begitu, dari manakah datangnya perbedaan dengan Kristen? Jika akarnya sama dan kitab Perjanjian Lama yang memuat Taurat juga menjadi bagian dari Alkitab Kristen,
Mengapa mereka justru makan babi? Inilah yang menjadi titik belok yang revolusioner dalam sejarah agama. Lalu, di manakah posisi Kristen dalam teka-teki ini? Inilah bagian yang menarik, karena disinilah terjadi sebuah revolusi dalam cara memahami kesucian. Kunci utamanya terletak pada sosok sentral mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus, seorang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, mulai menyampaikan ajaran yang mengguncang fondasi pemahaman tradisional tentang kesucian. Suatu kali, ketika ditanya tentang aturan makan, ia memberikan jawaban yang sangat mendalam. Kurang lebih ia berkata, "Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Coba kita renungkan sejenak. Ini adalah pergeseran paradigma yang radikal. Fokus kesucian dipindahkan dari luar ke dalam, dari aturan fisik tentang makanan kepada kondisi batin manusia, pikiran, perkataan, dan niat hati. Dalam pandangan baru ini, sepotong daging tidak lagi memiliki kuasa untuk menodai jiwa, tetapi kedengkian, kebohongan, dan kesombonganlah yang melakukannya. Revolusi ini tidak berhenti pada ajaran Yesus. Ia dilanjutkan oleh para muridnya, terutama melalui dua peristiwa penting. Yang pertama adalah visi Petrus. Diceritakan dalam Kisah Para Rasul, Petrus, salah satu murid utama, mendapat penglihatan. Sebuah kain lebar berisi berbagai binatang, termasuk yang dianggap haram menurut Taurat, diturunkan dari langit. Sebuah suara menyuruhnya menyembelih dan memakannya. Petrus sebagai Yahudi yang taat menolak, tetapi suara itu berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Peristiwa kedua adalah peran Paulus. Dalam upayanya menyebarkan ajaran Yesus kepada orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain, Paulus menghadapi dilema besar. Haruskah mereka disunat dan menjalankan seluruh hukum Taurat, termasuk diet ketat, untuk menjadi pengikut Kristus? Jawaban Paulus tegas, tidak. Baginya, keselamatan datang melalui iman kepada Kristus, bukan melalui ketaatan pada hukum-hukum lahiriah. Menurutnya, memaksa orang untuk mengikuti aturan makanan justru akan menjadi penghalang bagi pesan kasih dan rahmat yang universal. Akhirnya, pertemuan para pemimpin gereja awal di Konsili Yerusalem memutuskan hal yang monumental. Orang-orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Kristus tidak diwajibkan untuk mematuhi sebagian besar hukum Taurat Yahudi, termasuk aturan makanan. Keputusan inilah yang secara resmi membebaskan umat Kristen dari larangan memakan babi. Jadi, sementara Yahudi dan Islam meneguhkan batas melalui hukum yang tertulis, Kristen awal justru membuka pintu selebar-lebarnya dengan menekankan transformasi batin. Namun, pertanyaan besar muncul. Mengapa penafsiran ulang ini bisa diterima dan bertahan? Apakah hanya karena alasan teologi? Ternyata, ada faktor-faktor yang sangat duniawi dan praktis yang turut membentuk penerimaan ini. Jadi kita punya dua kubu. Satu berpegang teguh pada aturan tertulis, sementara kubu lain membebaskan diri darinya. Namun, apakah keputusan-keputusan sakral ini hanya turun dari langit begitu saja? Sebagai manusia yang hidup di bumi, kita juga harus melihat ke tanah di bawah kaki kita. Lingkungan dan kebutuhan untuk bertahan hidup seringkali menjadi alas yang kuat bagi kebijaksanaan kuno, yang kemudian diselimuti oleh makna spiritual. Mari kita bayangkan tanah kelahiran aturan-aturan ini, Timur Tengah kuno, sebuah wilayah yang gersang di mana air adalah sumber kehidupan yang sangat berharga. Di sini, babi adalah hewan yang tidak praktis. Berbeda dengan kambing atau domba yang bisa merumput di semak-semak kering, babi membutuhkan makanan berkualitas seperti biji-bijian, yang juga adalah makanan manusia. Babi juga membutuhkan banyak air dan tempat yang teduh untuk mendinginkan tubuhnya, karena ia tidak bisa berkeringat dengan baik. Di padang pasir, memelihara babi adalah sebuah pemborosan sumber daya yang langka. Larangan memakannya secara tidak langsung adalah sebuah strategi bertahan hidup yang jenius. Sekarang, mari kita lihat ke Eropa, tempat di mana kekristenan berkembang pesat. Lingkungannya benar-benar berbeda. Lebih dingin, penuh hutan, dan lembab. Di sini babi justru menjadi hewan yang ideal. Babi bisa mencari makan sendiri di hutan, dari akar, jamur hingga buah-buahan yang jatuh,
tidak bersaing dengan manusia untuk mendapatkan gandum. Lemak babi yang padat menjadi sumber energi yang penting untuk menghadapi musim dingin. Dagingnya bisa diawetkan sebagai ham atau bacon, menjadi stok makanan untuk bulan-bulan yang sulit. Larangan makan babi di sini justru akan menjadi sebuah beban budaya dan ekonomi yang besar. Nah, pertemuan antara keyakinan dan realitas inilah yang menarik. Saat ajaran Kristen yang lebih fleksibel tentang makanan sampai ke Eropa, ia tidak berbenturan dengan budaya setempat. Orang-orang Eropa tidak harus memilih antara keyakinan baru mereka dan sepiring daging babi kesayangan. Agama baru ini bisa beradaptasi dengan mudah. Fleksibilitas ini mungkin menjadi salah satu rahasia keberhasilannya menyebar dengan cepat. Namun, ada lapisan yang bahkan lebih dalam dari sekadar ekologi. Larangan atau kebolehan ini juga adalah tentang identitas. Bagi komunitas Yahudi, di tengah-tengah kerajaan-kerajaan besar atau bangsa-bangsa lain, menolak babi adalah cara untuk berdiri teguh sebagai diri sendiri. Itu adalah garis pemisah yang nyata, pengingat harian bahwa mereka adalah umat pilihan yang berbeda. Hal serupa berlaku untuk Islam di awal perkembangannya. Larangan babi menjadi salah satu penanda yang membedakan komunitas Muslim dari suku-suku pagan di sekitarnya. Jadi kita melihat sebuah pola. Aturan agama tidak hidup dalam ruang hampa. Ia bersentuhan dengan lumpur, iklim, dan kebutuhan manusia untuk tahu siapa kita. Tapi, apa yang terjadi ketika aturan-aturan eksternal ini bertemu dengan jiwa manusia yang paling dalam? Bagaimana psikologi kita memproses sebuah larangan menjadi bagian dari identitas diri? Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan hati seseorang ketika sebuah aturan, seperti larangan makan babi, berhenti menjadi sekadar perintah dan mulai menjadi bagian dari siapa dirinya? Dari kacamata psikologi, makanan, terutama yang dilarang atau dibolehkan, adalah penanda identitas yang sangat kuat. Setiap kali seorang Yahudi atau Muslim yang taat menolak seporsi daging babi, itu bukan hanya tindakan kepatuhan. Itu adalah sebuah pernyataan halus. Saya adalah bagian dari garis keturunan ini. Saya berbeda. Saya memilih untuk menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh leluhur dan keyakinan saya. Dalam tradisi Yahudi dan Islam, larangan ini menciptakan sebuah kontainer atau wadah psikologis yang jelas. Ia memberi struktur, ritme, dan kesadaran akan hal yang sakral dalam keseharian yang paling biasa, makan. Setiap kali melewati restoran atau undangan makan dan memilih untuk mengatakan tidak, terima kasih, mereka mengukuhkan kembali identitas kelompok mereka. Ini adalah mekanisme psikologis yang powerful untuk menjaga kohesi dan ketahanan komunitas melalui ribuan tahun. Di sisi lain, kebebasan yang diambil oleh tradisi Kristen menawarkan jalan yang berbeda. Dengan memindahkan titik berat dari aturan eksternal ke transformasi internal, ia memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada masing-masing individu. Ini adalah undangan untuk sebuah perjalanan individuasi, proses menjadi diri sendiri yang utuh. Seorang Kristen ditantang untuk bertanya, saya makan ini, bukan karena saya bebas dari hukum, tetapi apakah pilihan saya ini mencerminkan kasih, rasa syukur, dan penguasaan diri? Namun, kedua jalan ini punya tantangan psikologisnya masing-masing. Jalan yang berpegang pada aturan jelas bisa jatuh ke dalam legalisme, kepatuhan kaku tanpa hati yang justru bisa memicu penilaian pada orang lain. Sementara jalan kebebasan bisa terperosok ke dalam kerancuan, tanpa batasan yang jelas, mudah kehilangan arah atau rasa pertencing and sense of belonging yang kuat. Dan inilah paradoks modern yang kita lihat. Di dunia sekarang, di mana banyak orang merasa terputus dari akar tradisi, kita justru melihat munculnya agama makanan baru. Pola makan vegan, paleo, atau organik seringkali bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga menjadi penanda identitas dan nilai-nilai yang dianut. Mereka menciptakan suku baru dengan aturan dan pantangannya sendiri. Mekanisme psikologis yang mendasarinya ternyata sama. Kita menggunakan makanan untuk menjelaskan siapa kita dan untuk apa kita berdiri. Jadi, larangan makan babi lebih dari sekadar warisan kuno. Ia adalah cermin dari cara manusia yang abadi dalam mengatur kekacauan, menciptakan makna,
dan merasa terhubung, baik kepada komunitas, kepada Tuhan, atau kepada versi diri ideal mereka. Lalu, di tengah kompleksitas dunia sekarang, di mana posisi simbol kuno ini? Jadi setelah menyusuri lorong waktu, teks suci, padang pasir, hutan Eropa, hingga kedalaman jiwa manusia, di manakah kita sekarang? Larangan dan kebolehan makan babi ini bukanlah relik mati dari masa lalu. Ia adalah simbol yang masih hidup, bernafas dalam konteks dunia modern yang kompleks. Di satu sisi, bagi komunitas Yahudi dan Muslim yang taat, praktik ini tetap menjadi tonggak identitas yang tak tergoyahkan. Di tengah arus globalisasi yang bisa mengikis batas-batas budaya, menolak seporsi babi adalah tindakan penegasan diri yang sederhana namun dahsyat. Ia adalah pengingat akan ikatan dengan sejarah, dengan komunitas global, dan dengan Tuhan. Ia adalah disiplin spiritual yang konkret di dunia yang semakin abstrak. Di sisi lain, dalam dunia Kristen dan masyarakat sekuler, kebebasan dari larangan diet spesifik justru membuka ruang bagi bentuk kesadaran baru. Banyak orang sekarang memilih pola makan, entah vegetarian, vegan, atau mengurangi daging, bukan karena perintah agama, tetapi karena kesadaran lingkungan, kesehatan, atau etika terhadap hewan. Ini adalah spiritualitas kontemporer yang juga mencari kesucian, bukan melalui hukum ilahi yang turun dari langit, melainkan melalui pemahaman dan tanggung jawab pribadi terhadap tubuh dan bumi. Disinilah kita menemukan titik temu yang menarik, baik yang menolak babi karena iman, maupun yang memilih pola makan tertentu karena nilai-nilai pribadi. Keduanya sedang melakukan hal yang sama, memberikan makna yang lebih dalam pada sebuah tindakan biologis sederhana, yaitu makan. Mereka mengubah konsumsi menjadi konsiensi. Mereka menjadikan meja makan sebagai ruang untuk refleksi, identitas, dan prinsip. Jadi, menjawab teka-teki awal kita, mengapa berbeda? Kita sekarang melihat bahwa perbedaan ini bukanlah kesalahan yang harus diluruskan. Ini adalah cermin dari keragaman cara manusia dalam merengkuh yang sakral. Yahudi dan Islam, melalui aturan yang jelas, mengajarkan disiplin, komunitas, dan penyerahan diri. Kristen, melalui kebebasannya, menekankan kasih, rahmat, dan tanggung jawab batin. Masing-masing jalan memiliki kebijaksanaan dan tantangannya sendiri. Pada akhirnya, mungkin pelajaran terbesar bukanlah tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang kapasitas kita untuk memahami. Ketika kita melihat seseorang menolak atau menikmati sebuah hidangan dengan alasan keyakinan, yang kita saksikan bukanlah sekadar preferensi pribadi. Itu adalah puncak gunung es dari sebuah perjalanan panjang. Sejarah ribuan tahun, pergulatan teologis, adaptasi budaya, dan pencarian identitas yang mendalam. Dengan memahami lapisan-lapisan ini, kita bisa melangkah melampaui toleransi yang dingin, menuju rasa hormat yang hangat. Hormat terhadap pilihan orang lain, karena kita mengerti betapa dalamnya akar yang menopang pilihan itu. Dan dalam dunia yang sering terpecah oleh perbedaan, kemampuan untuk duduk bersama, meski yang di piring kita mungkin berbeda, dan saling memahami adalah salah satu pencapaian kemanusiaan yang paling mulia. Jadi, lain kali Anda duduk di meja makan, dan ada pilihan atau pantangan di hadapan Anda, ingatlah perjalanan panjang di baliknya. Dari padang pasir Sinai hingga hutan Eropa, dari ruang sidang para nabi hingga ruang batin setiap orang yang beriman. Semoga eksplorasi kita ini tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga memperluas empati. Terima kasih telah menyelami misteri ini bersama. Sampai jumpa dalam petualangan pemikiran berikutnya.